Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Nadifa dengan NIM 2030901161 dari kelas P4. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Apakah teman-teman tahu apa itu bimbingan dan konseling? Nah, sebelum itu, bimbingan dan konseling, saya akan membahas tentang bimbingan konseling sekolah menengah atas. Nah, untuk apa sih bimbingan konseling di sekolah diselenggarakan? Yang pertama, untuk memfasilitasi perkembangan siswa. Yang kedua, untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Yang ketiga, mencapai perkembangan secara optimal. Nah, selain itu juga bimbingan dan konseling untuk perkembangan individu siswa tersebut, potensi positif yang dimiliki siswa tersebut serta pencegahan dan pengatasan masalah yang dilakukan oleh siswa tersebut melalui bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah bimbingan konseling berupaya untuk menemukan potensi, kompetensi serta prestasi yang dimiliki siswa. Nah, ketika potensi yang sudah diketahui oleh guru bimbingan dan konseling seperti kecerdasan, bakat, minat, dan pengalaman belajar siswa tersebut akan menciptakan atau akan mengetahui kompetensi dan prestasi siswa tersebut, di mana ini ditumbuhkan antara guru BK dan guru mata pelajaran siswa tersebut. Lalu ini kita membahas tentang perilaku bermasalah pada siswa. Yang pertama itu maraknya tayangan pornografi. Yang seperti kita tahu, pornografi sudah tersebar di berbagai situs yang dapat diakses dengan mudah. Jadi siswa sekolah menengah atas itu dapat mengakses video tersebut dimanapun dan kapanpun. Lalu penyalahgunaan obat terlarang. Ini juga salah satu sering terjadi kepada siswa menengah atas yang menggunakan obat-obatan terlarang. Selanjutnya adalah ketidakharmonisan keluarga. Nah, ketidakharmonisan keluarga yang terjadi di lingkungan rumah itu membuat siswa tidak nyaman dan pada akhirnya dia melampiaskan hal-hal yang menyakitkan di rumah ke lingkungan sekolah seperti nakal karena ingin mencari perhatian ataupun seperti membuli temannya karena dia merasa tertekan di rumah, jadi dia meluapkan emosinya kepada temannya. Lalu ada pembulian pada teman. Nah, pembulian pada teman ini sering terjadi. Marak-marak berita terkini itu adalah siswa menengah atas membuli temannya dengan cara memukul kepala temannya walaupun temannya tersebut menggunakan helm. Lalu bimbingan dan konseling juga mengharuskan siswa untuk mampu menyesuaikan diri mereka dengan diri mereka sendiri maupun lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan mereka. Lalu ada proses penyesuaian diri. Nah, alangkah baiknya ketika siswa tersebut mengoptimalkan penyesuaian dirinya, lalu ada penyesuaian yang optimal dan mendorong mahasiswa untuk mampu menghadapi masalah, baik itu masalah dirinya sendiri, masalah sosial, masalah belajarnya, dan masalah karirnya. Mungkin dalam masalah pribadinya, putus cinta ataupun galau, mungkin masalah sosialnya tentang teman, mungkin masalah belajarnya itu dia kesulitan untuk menemukan jam belajar yang bagus, dan karirnya mungkin dia akan melanjutkan kuliah di mana. Di sini juga ada tugas guru BK, yaitu membantu tercapainya perkembangan siswa, lalu menjalankan semua fungsi bimbingan konseling yang ada di sekolah. Lalu ini adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah harus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru bidang studi, wali kelas, komite sekolah, orang tua, peserta didik, dan pihak yang lainnya yang relevan. Nah, jadi guru BK ini harus berkolaborasi dengan
kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua. Ketika kolaborasi mereka terjalin dengan baik dengan guru, dengan orang tua, beserta dengan peserta didiknya, itu akan memunculkan atau membangun perkembangan siswa dengan baik dan optimal, serta siswa mungkin yang dulunya males-malesan menjadi lebih baik, menjadi rajin, menjadi sering masuk sekolah, seperti itu. Lalu ini adalah pengertian atau definisi dari bimbingan konseling. Kita tadi sudah membahas beberapa apa itu kegunaan konseling, upaya konseling, lalu kita sudah membahas tentang perilaku buruk pada siswa. Sekarang kita membahas tentang apa itu sih sebenarnya bimbingan dan konseling. Nah, jadi bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta dalam mencapai kemandiriannya. Jadi, bimbingan konseling ini yang dilakukan oleh guru BK itu bertujuan untuk menciptakan kemandirian, perkembangan siswa untuk mencapai kemandirian. Jadi siswa itu harus bisa mandiri, harus bisa memecahkan masalah mereka sendiri karena mereka sudah menginjak masa-masa pubertas tersebut. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.